dan Partai P3 juga berasaskan Islam, sehingga saya berlabuh ke P3 ini. Kan kegiatan Pak Ketua banyak sekali nih ya, sebagai Ketua DPC Partai, terus dengan usaha-usahanya itu tadi. Terus Pak Ketua ini membagi waktu antara urusan profesional atau pribadi dengan tanggung jawab besar di partai itu bagaimana itu Pak? Dan P3 Kabupaten Kediri akan terus eksis dan memberi warna pada demokrasi khususnya di Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Agustiningsih kembali hadir menyapa teman pemilih di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Bagaimana teman pemilih kabarnya hari ini? Semoga teman pemilih semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan podcast kali ini sangat spesial karena kita berkesempatan bersilaturahmi di kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kediri. Dan hari ini sudah hadir Bapak Insinyur Haji Setiabudi MM. Izin Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami berterima kasih sekali hari ini sudah diberikan kesempatan berkunjung ke kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan nuansa yang barusan direnovasi ini ya Pak ya. Iya. Sudah berapa bulan ini Pak renovasinya? Resmiannya kemarin bulan Agustus baru diresmikan oleh Ketua DPW P3 Jawa Timur. Oh gitu ya Pak Iya. ya. Oh berarti masih fresh ini. Oke Bapak, mungkin bisa perkenalan diri ke teman pemilih yang ada di rumah yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Haji Setiabudi, Ketua DPC P3 Kabupaten Kediri. Oke Bapak, kesibukannya sekarang apa nih Pak setelah selesai pemilu dan pilkada kemarin? Ya, kita setelah pemilu, saya sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Kediri tetap berusaha untuk mengumpulkan rekan-rekan sehingga tidak vakum dalam berkegiatan di P3. Sedangkan usaha saya ada di Pare, yaitu ada SPBU, ada perhotelan, dan juga ada dapur gizi. Itu kami. Banyak sekali ya Pak usahanya ya Pak. Oke Bapak, gini Pak, yang ada yang mau kami tanyakan nih, bagaimana perjalanan awal Pak Ketua berkarir di dunia politik hingga akhirnya memutuskan berlabuh di P3? Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh KPUD Kabupaten Kediri kepada DPC P3 Kabupaten Kediri. Saya berlabuh ke P3 sejak tahun 2019 karena pada tahun itu kami sangat gelisah. Tapi sebelumnya saya sudah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Partai Bulan Bintang. Dan Partai P3 juga berasaskan Islam, sehingga saya berlabuh ke P3 ini dengan keputusan yang benar-benar kami yakini bahwa keputusan ini benar-benar benar sekali. Panjang sekali ya Pak ya perjalanannya, berarti ya sebelum di P3 akhirnya berlabuh di partai P3 ini tadi ya.
Baik Pak Ketua, kalau dari sudut pandang Pak Ketua sendiri nih, apa sih arti demokrasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai suara, hak, dan kesempatan dalam berpartisipasi dalam banyak hal yang mempengaruhi kehidupannya, baik secara individu maupun bersama dengan orang lain, baik dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan dalam hubungan sosial. Terus sebagai pemimpin partai politik di Kabupaten Kediri nih Pak ya, apa apa sih nilai-nilai Islam dan kebangsaan yang paling Pak Ketua pegang teguh? Sebagai ketua partai P3 yang berasaskan Islam, P3 mempunyai 6 prinsip perjuangan partai yang harus dipegang teguh setiap kader partai, di antaranya yang pertama prinsip ibadah, dua amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga kebenaran, kejujuran dan keadilan, yang keempat musyawarah, yang kelima persamaan, kebersamaan dan persatuan, sedangkan yang keenam yang terakhir istiqomah. Begitu Pak ya. Ya. Terus Pak Ketua ini kan eh, sudah menjabat sebagai ketua partai P3. Nah, itu kan mesti ada tantangan terbesarnya ya Pak ya, selama memimpin di DPC P3 Kabupaten Kediri hingga saat ini. Ya. Nah, tantangan terbesarnya itu apa aja Pak kira-kira? Saya memimpin P3 Kabupaten Kediri ini ibaratnya ketiban campur. Karena sebenarnya Ketua DPC P3 Kabupaten Kediri periode 2020 sampai 2026 itu Bapak almarhum Taufik Kafiuddin. Dikarenakan pada bulan November tahun 2024 kemarin beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan eksistensi partai ini harus tetap jalan. Maka DPW P3 DPW P3 Jawa Timur menunjuk saya sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Kediri. Dan tentu tantangannya sangat besar karena pada pemilu 2024 kemarin P3 Kabupaten Kediri gagal menempatkan kadernya untuk duduk di parlemen DPRD Kabupaten Kediri. Dan itu duduk menjadi tantangan P3. Dan kedepannya untuk segera berbenah, kaderisasi akan terus berjalan, kelengkapan struktural sampai tingkat PAC dan ranting akan kita jalankan. Harus tetap selalu semangat ya Pak Tetap untuk semangat. masa depan yang lebih cerah lagi. Mungkin bisa diceritakan nih ke teman pemilih yang lagi ada di rumah. Kan kegiatan Pak Ketua banyak sekali nih ya sebagai ketua DPC partai, terus dengan usaha-usahanya itu tadi. Terus Pak Ketua ini membagi waktu antara urusan profesional atau pribadi dengan tanggung jawab besar di partai itu bagaimana itu Pak? Alhamdulillah keluarga memberikan dukungan penuh, baik istri Alhamdulillah. maupun anak-anak, sehingga waktu baik untuk keluarga, usaha maupun partai bisa berjalan bersama beriringan tanpa harus ada yang dikorbankan. Oh, gitu. Oke, baik Pak. Pak Ketua, bagaimana Pak Ketua memastikan kader di Kabupaten Kediri tetap solid menyongsong pemilu yang akan datang? P3 sebagai partai politik, kader tetap solid di semua tingkatan. Kita akan terus merawat kader dan terus mencari kader-kader potensial untuk duduk di pengurus harian. Dan kemarin kita sudah mengirimkan pengurus harian untuk mengikuti LKKM di Surabaya selama 4 hari. LKKM itu kayak bintek-bintek gitu ya Pak ya? LKKM itu latihan kepemimpinan kader madya. Oh gitu. Ya, Baik sekali ya Pak ya kegiatannya ya Pak ya. ya. Terus menurut Pak Ketua, seberapa penting peran partai politik, terutama partai P3, dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kediri?
Partai politik mempunyai peran penting dalam menjaga demokrasi karena partai politik merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Dan P3 Kabupaten Kediri akan terus eksis dan memberi warna pada demokrasi khususnya di Kabupaten Kediri. Sekarang sudah mulai berjalan untuk pembaharuan data partai politik untuk mempersiapkan verifikasi partai pada pemilu 2029 nanti dengan input dan pengurusan baik di tingkat DPC maupun PAC maupun keanggotaan untuk memastikan P3 untuk ikut pemilu tahun 2029. Oke, siap Bapak. Selanjutnya nih Pak, politik identitas sering muncul di Indonesia. Dari kacamata P3, bagaimana caranya agar demokrasi tetap sehat tanpa terjebak pada isu yang memecah belah? Politik identitas tidak bisa kita pungkiri dan akan terus dipupuk oleh kelompok-kelompok tertentu khususnya di Indonesia yang merupakan negara dengan bermacam-macam agama, aliran, dan kepercayaan. Karena itu memang menjadi makanan empuk bagi mereka yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Dari kacamata P3, politik identitas justru digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif sebagai bentuk perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak minoritas dan kesetaraan. Oke, baik Pak. Nah, Pak, kedepannya ini kan akan ada yang namanya pemilih pemula. Nah, di P3 sendiri Pak, apa strategi P3 Kabupaten Kediri untuk menarik minat kaum milenial dan Gen Z agar mau bergabung dengan partai berlambang Ka'bah ini? Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu 2029 nanti Gen Z adalah kunci kemenangan. P3 tentu akan mengambil peluang ini untuk memperkokoh eksistensi partai. Kita sudah mempelajari kebiasaan mereka, arah politik mereka, dan saya partai P3 seperti GPK, GPMI, dan MK siap menjembatani aspirasi politik mereka. Oke. Nah, Pak Ketua, bagaimana nih menjaga hubungan dengan para tokoh ulama dan kiai sesepuh di Kediri sebagai basis utama pemilih P3? Alhamdulillah hubungan P3 dengan tokoh ulama dan kiai sepuh khususnya di Kabupaten Kediri berjalan dengan harmonis. Sejarah panjang P3 tidak lepas dari peran beliau-beliau. Untuk itu, hubungan ini akan terus harmonis dengan silaturahmi yang akan terus berlanjut. Pak, ini kan pertanyaan kita nih masih banyak nih Pak ya. Iya, iya. Ada air putih nih Pak, monggo diminum dulu biar kita anu rileks Pak. Iya. Ini minuman paling menyehatkan sedunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segar sekali. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya Pak ya. Iya. Oke. Apa harapan P3 untuk pembangunan di Kabupaten Kediri, khususnya untuk sektor keagamaan? Harapan P3 untuk Kabupaten Kediri khususnya di sektor keagamaan harus terus ditingkatkan keberadaannya. Pondok pesantren, madrasah, TPQ, dan Madin harus menjadi fondasi dasar yang kokoh untuk menjaga moralitas, khususnya kesejahteraan guru-gurunya yang merupakan aset yang harus kita jaga bersama. Ya, banyak sekali ya Pak ya, pondok pesantren sama madrasah di Iya, Kabupaten Kediri ini ya Pak ya. Oke, terus kita lanjut ya Pak. Bagaimana P3 memandang peta politik di DPRD Kabupaten Kediri saat ini? Apakah P3 sudah merasa aspirasi konstituennya tersampaikan? Peta politik di Kabupaten Kediri bergerak sangat dinamis. Semua partai politik mempunyai kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi masyarakat. Meskipun P3 tidak mempunyai wakil di DPRD Kabupaten Kediri saat ini, P3 memandang bahwa pemerintah Kabupaten Kediri sudah melaksanakan program-program dengan baik, khususnya di sektor
keagamaan, dan P3 sebagai partai politik akan terus mendorong hal tersebut sebagai tanggung jawab kepada konstituen P3. Bagaimana P3 menyikapi isu modernisasi beragama dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kediri yang saat ini tuh semakin heterogen tuh Pak? Mohon diulangi lagi apa tadi? Gini, bagaimana P3 menyikapi isu modernisasi beragama dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kediri yang saat ini semakin heterogen? Alhamdulillah di Kabupaten Kediri, kerukunan umat beragama sangat baik, meskipun mayoritas penduduk Kabupaten Kediri adalah beragama Islam. Kita tidak mendengar selama konflik agama dengan agama yang lain di Kabupaten Kediri, senantiasa menjaga toleransi antar umat beragama, dan saya juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Gus Munir sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama yang harus menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Kediri. Oke nih, terus Pak Ketua yang masih rada anget nih akhir-akhir ini ya, terkait putusan MK yang membagi pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, bagaimana P3 menyikapi keputusan ini, Pak? P3 dalam menyikapi putusan MK, kita selalu akan tetap menjalankan keputusan yang ada telah disampaikan oleh MK. Walaupun peraturan di dalam pemilu itu selalu berubah-ubah, kita akan tetap menjalankan apa yang telah diputuskan oleh MK. Kalau bahasa Jawanya itu berarti Pak, nerimo ing pangdum, benar nggak Pak? Terus. Benar. Oke. Terus Pak, saran apa yang bisa Pak Ketua berikan terhadap rencana kodifikasi hukum pemilu? Terus poin-poin penting apa saja yang harus ada kira-kira? Kodifikasi hukum pemilu pasca pemilu 2024 kemarin, upaya menyatukan berbagai peraturan pemilu yang tersebar di dalamnya serta undang-undang. Poin pentingnya adalah berkeadilan, khususnya pada partai politik yang tidak masuk parlemen. Salah satunya adalah P3. Siap Pak. Terus Pak, jika ada opsi mengenai perpanjangan jabatan anggota DPRD, bagaimana Pak Ketua dan P3 menyikapi hal itu? Memang menurut keputusan MK, selain membagi pemilu menjadi dua, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal, memang ada opsi, salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Dan P3 menyikapi hal tersebut harus ada batasan untuk menjadi anggota DPRD. Misal masa jabatan hanya dibatasi 2 atau 3 periode, seperti masa jabatan kepala desa. Itu. Ya. Oke. Terus Pak Ketua, ini jika Pak Ketua diberikan satu kesempatan untuk mengubah satu kebijakan di Kabupaten Kediri hari ini, apa yang akan Pak Ketua ubah nih? Kira-kira apa nih? Tapi wacana yang bagus, meskipun itu mustahil Iya, menghayal ini Pak. dilakukan. Tetapi andaikan diberi satu kesempatan, Iya. maka saya minta bupati maupun wakil bupati bukan dari pengurus partai, Begitu ya Pak. sehingga tidak ada syarat kepentingan. Oke. Terus Pak Ketua diajakin menghayal hari ini. Oke, Pak Ketua, bagaimana Pak Ketua ingin masyarakat Kediri mengenang masa kepemimpinan Pak Ketua di P3? Saya ingin bekerja dengan baik dan sukses membawa P3 Kabupaten Kediri menjadi yang lebih baik dan bisa mengantarkan wakil-wakilnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Kediri. Dan biar masyarakat sendiri yang menilai apa yang telah saya lakukan. Oke,
Terus apa pesan Pak Ketua untuk para pemuda di Kediri yang saat ini tuh mulai banyak yang apatis nih Pak terhadap dunia politik? Pesannya sebetulnya bukan kepada pemudanya, tetapi kepada pemerintah Kabupaten Kediri dan juga anggota DPRD. Selama kebijakan-kebijakan yang dijalankan berpihak kepada kesejahteraan rakyat Kediri dan pemuda, maka otomatis sikap apatis pemuda akan terkikis. Tetapi apabila kebalikannya dan cenderung meninggalkan rakyat, maka dunia politik tidak akan menarik bagi mereka. Ya, oke, terima kasih Pak. Terus bagaimana P3 berencana berkolaborasi dengan ormas seperti NU atau Muhammadiyah dalam program kemaslahatan umat di tahun 2026 mendatang? NU dan Muhammadiyah adalah organisasi yang besar dan berkontribusi yang nyata terhadap masyarakat Kabupaten Kediri. Tentu, P3 sebagai partai politik akan selalu berkolaborasi dalam segala hal, dalam kontribusinya kepada masyarakat karena sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak. Apa komitmen utama P3 Kabupaten Kediri untuk seluruh warga Kabupaten Kediri? Dan pesan apa yang ingin disampaikan agar masyarakat Kediri melek terkait politik dan peduli terhadap demokrasi? Monggo Pak. Setiap keputusan dan kebijaksanaan pemerintah tidak lepas dari proses politik. Jadi, masyarakat harus melek politik, jangan apatis. Pilih partai politik yang memang benar-benar bisa menyuarakan aspirasi. Jangan hanya ada uang, tetapi akan menyesal di kemudian hari. Ibaratnya, enak sehari, sakitnya sampai nanti. Oke, terima kasih Bapak Setio Budi. Hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Dan obrolan hari ini amat sangat menarik, Pak. Semoga bisa diambil hikmahnya oleh teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini ya, Pak. Dan semoga Bapak Setio Budi selalu sehat, Amin. selalu bahagia, Amin, amin. bisnisnya lancar, Amin. keluarga bahagia, dan sukses selalu untuk Pak Setio Budi. Amin, amin, amin. Oke. Dan salam hormat dari kami semuanya untuk semua anggota DPC Partai P3 Kabupaten Kediri. Oke. Dan akhir kata, teman pemilih, terima kasih sekali untuk Anda yang hari ini sudah menyaksikan podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa, teman pemilih, saya akan selalu mengingatkan teman pemilih dimanapun Anda berada untuk selalu subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya medsos KPU Kabupaten Kediri dan YouTube KPU Kabupaten Kediri. Akhir kata, saya selaku host podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri, pamit undur diri. Tetap sehat, tetap bahagia, KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.